Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di akhir-akhir bulan Muharram, bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang kemenangan para nabi dan rasul. Di hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang suci mulia ini, marilah kita pandai-pandai mensyukuri atas segala nikmat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Nikmat-nikmat Allah, karunia Allah itu tidak kita minta, Allah beri. Saking besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita minta, kita diberi. Apalagi kalau kita minta. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kita sadari atau tidak? Andai kata Allah mencabut roh kita dari malam atau dari pagi, Allah mampu, Allah bisa. Tetapi Allah belum mencabut roh kita, kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Apa maknanya? Diberikan kesempatan kita untuk meningkatkan iman takwa kita kehadirannya. Diberikan kesempatan kita untuk menumpuk amal ibadah. Diberikan kesempatan untuk banyak taubat. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita termasuk salat Jumat kita hari ini mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan tidak bosan-bosan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku umatnya, mudah-mudahan dicintai oleh baginda Rasulullah, telah mendapatkan syafaat yang sangat menolong di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan baginda yang sangat penting kita perhatikan, yang bisa untuk meningkatkan kuatnya iman, meningkatkan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pesan baginda Nabi ini saking pentingnya, termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad, termaktub dalam kitab Madarotis Syuruk, dan termaktub dalam beberapa kitab syariah lainnya. Apa pesan penting baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayati zamanun ala ummati yufirruna minal ulama wal fuqaha talabtaliyallahu bisalasatil bariyah. Akan datang suatu masa, akan datang suatu keadaan, akan datang suatu saat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah saat ini? Kita tidak tahu. Di mana mereka banyak orang yang sudah meninggalkan ulama, menjauhi ulama, bahkan membenci ulama, para fuqaha. Maka Allah tidak suka itu. Allah mengancam.
Siapa mereka? Termasuk umatnya Muhammad, termasuk kita. Kalau udah jauh dengan ulama, jauh dengan para habaib, jauh dengan para fuqaha, ahli fikih, ahli hukum, bahkan membencinya, Allah mengancam, falam taliyallahu bisalah sabil badir, akan diturunkan 3 musibah besar kepada kita. Sahabat berkata, ya Rasulullah, begitu pentingnya kedudukan ulama. Iya. Musibah apa gerangan ya Rasulullah? 3 besar musibah akan ditimpakan kepada kita. Yang pertama adalah karena yarfa'illahul barakah min kasbi, akan diangkat, akan dicabut keberkahan dari segala upaya kita, segala usaha kita, segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita. Gak peduli menjadi pegawai, gak peduli menjadi pengusaha, gak peduli jadi apapun, usahanya dicabut keberkahannya. Pedagang kelihatannya semakin maju, tetapi sesungguhnya semakin rugi karena dicabut keberkahannya. Pegawai karyawan semakin naik pangkat, dicabut keberkahannya, pangkatnya naik, tapi keberkahannya dicabut, sehingga rugi dan rugi. Apalagi yang tidak bekerja. Ini gara-gara kita menjauhi bahkan membenci para ulama dan para fuqaha. Yang kedua, musibah besar yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang telah menjauhi ulama, bahkan membenci ulama. Aisallitullah ta'ala sultanan doliman, Allah akan mengirim pemimpin di tengah-tengah kita, pemimpin yang zalim, pemimpin yang mestinya mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan kita, membahagiakan kita, tapi justru yang ditunjukkan, yang ditampilkan, yang diberikan Allah, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mengajak menuju ridhonya Allah, tapi menjauhi rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, musibah apa ya Rasulullah? Sahabat bertanya, sangat mengerikan. Yakhrujuna minad dunya bi ghairil iman. Mereka termasuk kita yang menjauhi ulama, membenci ulama. Yakhrujuna minad dunya bi ghairil iman, akan dikeluarkan dari dunia ini, dimatikan kita bi ghairil iman, tanpa membawa iman. Sangat rugi besar. Sekian lama kita ibadah, sekian lama kita bertakwa, begitu mau mati tidak membawa Islam, tidak membawa iman, rugi besar kita. Sahabat, begitu besar kedudukan para ulama, begitu besar hikmahnya ulama, para fuqaha, para habaib, para guru-guru kita di tengah kehadirannya di tengah kita. Iya. Rasulullah menjelaskan lagi, al-ulama warasatul anbiya. Kenapa? Karena ulama itu pewaris para nabi, pewaris guru Rasulullah. Imam Syuuti, Imam Al-Arsyad begitu menjelaskan, Rasulullah tidak meninggalkan kekayaan kepada umatnya, tidak meninggalkan harta benda, kekayaan, pangkat, jabatan, tetapi Rasulullah meninggalkan ilmu yang dititipkan kepada para ulama. Maka siapa yang dekat dengan ulama bisa mengambil hikmahnya, dia akan mendapatkan ilmu yang bisa membawa kebahagiaan sejahtera ridhonya Allah dunia sampai akhir. Rasulullah menjelaskan lagi, al-ulama usulul dunya. Ulama itu lentera, lampu dunia, cahaya dunia, sinar dunia. Siapa yang dekat dengan ulama, dia mendapatkan lentera, lampu, cahaya, sinar kehidupan, tahu mana yang haram, mana yang subhan, mana yang halal. Dia bisa memilih. Tetapi siapa yang jauh bahkan membenci ulama, dia hidup dalam kegelapan. Gak peduli itu barang haram, gak peduli itu barang subhan, ditelan juga. Alhamdulillah. Rasulullah menjelaskan lagi, man akramal ulama faman akramani.
Paman akromani qatlahu jannah. Siapa yang menghormat takliman wa tasliman kepada ulama berarti itu sama dengan menghormat takliman wa tasliman kepadaku. Dan siapa yang takliman wa tasliman kepadaku qatlahu jannah. Allah menyediakan tempat yang pantas nanti di akhirat jannatul na'im. Ayo hadirun khutbah yang singkat. Rasulullah masih menambahkan, apalagi ya Rasulullah pentingnya kita dengan ulama. Sahabat bertanya, Rasulullah menjawab lagi, menja'a ulama faka'annama jaroni. Siapa yang mau silaturahmi datang kepada para ulama, kepada guru-guru ngaji, kepada para habaib, pada para fuqaha, datang silaturahmi walaupun tidak membawa apa-apa, datang sungkem silaturahmi itu sama dengan datang kepada Allah Subhanahu. Man safal ulama safa'ani, siapa yang mau mencium tangannya ulama dengan penuh keikhlasan. Kita orang tua dulu, kalau orang tua kita sudah tiada, mencium ulama sama dengan mencium tangan orang tua kita yang sudah hadir. Siapa yang mau mencium tangannya ulama para fuqaha sama dengan mencium tanganku, itu kata Rasulullah SAW. Bahkan man jalasal ulama faka'annama jalasa. Siapa yang duduk dengan ulama, dengan para fuqaha, dengan para habaib, dengan orang-orang soleh, sama itu duduk dengan aku. Manjalasa ulama fitunya ajlas tahu fil jannah. Siapa yang duduknya sama dengan aku di dunia, aku minta kepada Allah nanti duduk bersama-sama aku di surga jannatul na'im. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan keterangan ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Amin. Mudah-mudahan keterangan